Halo teman-teman semua, pernah nggak sih lagi asik analisis data, hasilnya kok aneh, rasanya janggal gitu? Nah, bisa jadi masalahnya itu bukan di metode kamu, tapi justru di bentuk datanya. Hari ini kita bakal bongkar tuntas cara membentuk ulang data biar analisis kamu jadi jauh lebih tajam dan akurat. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, coba bayangin skenario ini ya. Kamu udah susah payah kumpulin data, udah dibersihin, terus kamu jalanin analisis. Tapi kok entah kenapa hasilnya tuh aneh. Modelnya nggak stabil, atau kesimpulan yang kamu dapat kayaknya nggak masuk akal. Pasti pernah kan ngalamin momen kayak gini? Biasanya kita langsung panik dan mikir, wah jangan-jangan model statistik gue yang salah, atau algoritmanya nggak cocok nih. Tapi tunggu dulu. Sering banget loh jawabannya itu ada di tempat yang nggak kita duga sama sekali. Yap, ini dia biang keroknya. Masalahnya itu ada di bentuk atau distribusi data mentah kamu. Inilah yang bakal kita pretelin hari ini. Gimana caranya kita memperbaiki bentuk data supaya analisis yang kita bangun di atasnya jadi kokoh dan bisa dipercaya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat kenapa sih transformasi data itu jadi solusi yang cerdas banget buat hasil analisis yang suka goyang. Ini bukan sekedar ganti-ganti angka ya, tapi ini soal membangun ulang fondasi analisis kita, biar kuat. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan kita ngelakuin ini? Coba lihat deh. Pertama, kita mau meratakan data yang miring, yang tadinya berat sebelah. Kedua, kita mau bikin sebaran datanya lebih stabil, jadi nggak ada nilai-nilai yang loncat-loncat liar. Ketiga, biar hubungan antar variabel jadi lebih gampang kebaca. Dan yang terakhir, ini penting banget, kita siapin datanya biar disukai sama model-model machine learning. Sekarang saatnya kita buka kotak perkakas kita. Di bagian ini, kita bakal kenalan sama beberapa teknik transformasi yang paling ampuh dan paling sering dipakai sama analis data di seluruh dunia. Siap-siap ya! Alat pertama dan yang paling populer, transformasi logaritma. Gini deh, bayangin kamu punya data pendapatan. Ada yang gajinya 5 juta, tapi ada juga yang penghasilannya 50 miliar. Jomplang banget kan? Nah, tugas logaritma ini adalah memadatkan jarak yang super jauh itu, jadi perbedaannya nggak se-ekstrem itu lagi, dan jadi lebih gampang buat dianalisis. Terus kapan kita pakai jurus ini? Nah, slide ini ngasih contekan yang jelas banget. Kamu bisa pakai logaritma kalau rentang datamu lebar banget, atau kalau grafiknya punya ekor panjang ke kanan, atau kalau sebaran datanya makin liar di angka-angka yang besar. Tapi ingat, ada aturan mainnya. Logaritma itu alergi sama angka 0 atau negatif. Solusinya? Gampang, tinggal tambahin 1 ke datamu jadi log X plus 1. Simpel kan? Oke, alat selanjutnya adalah transformasi pangkat. Kalau yang ini, ibaratnya kita jadi pematung data. Kita tarik atau kita dorong distribusinya pakai kekuatan matematika. Misalnya pakai akar kuadrat atau pangkat 2, biar bentuknya jadi lebih seimbang dan enak dilihat. Nah, ini juga penting banget nih. Jangan sampai ketukar ya antara dua hal ini. Normalisasi dan standarisasi. Gampangnya gini, normalisasi itu kayak kita masukin semua data ke dalam satu kotak yang ukurannya dari 0 sampai 1. Kalau standarisasi, kita geser datanya supaya titik tengahnya pas di angka 0. Dua-duanya ini bisa dibilang senjata andalannya anak-anak machine learning. Oke, sebelum kita terlalu semangat dan main transform semua data yang kita punya, ada beberapa aturan main yang wajib, kudu, harus diperhatikan. Ingat, transformasi ini alat yang kuat, tapi kalau salah pakai, hasilnya bisa bahaya. Slide ini nih isinya rambu-rambu lalu lintas buat data kita. Ingat ya, logaritma nggak bisa buat angka 0 atau minus. Pastiin juga data kamu nggak ada yang bolong atau ada penumpang gelap kayak outlier yang bikin miring. Tapi aturan yang paling sakral, aturan nomor satunya adalah jangan pernah asal transform. Kenali dulu datamu, dengerin cerita di baliknya, baru putuskan mau diapain. Nah ini dia bagian paling seru. Kita bakal lihat langsung penampakan before after-nya. Teori itu penting, tapi ngelihat langsung perubahannya itu yang bakal bikin kita semua bilang, oh jadi gitu toh cara kerjanya. Coba bayangin ini histogram data kamu. Kelihatan kan? Complang banget. Sebagian besar data numpuk di kiri di angka-angka kecil, tapi ada segelintir sultan di kanan yang nilainya tinggi banget. Nah, mereka inilah yang bikin grafiknya jadi punya ekor panjang ke kanan. Ini yang kita sebut right skewed atau miring ke kanan. Dan tara, setelah kita kasih sentuhan ajaib transformasi logaritma, lihat bedanya. Data yang tadinya miring parah sekarang jadi jauh lebih simetris, bentuknya jadi cantik kayak kurva lonceng.
Ini bukti nyata betapa saktinya teknik-teknik yang tadi kita bahas. Oke, kita udah bisa menyulap data jadi cantik. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, terus kenapa? Apa gunanya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan belajar cara ngebaca makna di balik perubahan ini, biar wawasan kita makin dalam. Nah, ini dia intinya. Jangan pernah mikir kalau tujuan kita itu cuma buat dapat histogram yang bentuknya bagus. Bukan. Tujuan kita adalah menggunakan histogram yang lebih bagus itu untuk menghasilkan analisis yang lebih jujur dan lebih bisa diandalkan. Jadi, apa artinya data jadi simetris? Artinya, model-model statistik kita jadi lebih happy karena asumsi mereka terpenuhi. Pengaruh dari data sultan yang nilainya ekstrim tadi juga jadi lebih jinak, nggak terlalu mendominasi. Hasilnya, kesimpulan dari analisis kamu jadi jauh lebih stabil, lebih bisa dipegang, dan pastinya lebih akurat. Sekarang, giliran kamu. Aku mau kasih tantangan mini nih. Coba deh cari dataset yang miling, contohnya data pendapatan atau populasi kota. Terus buat histogram before dan after setelah kamu kasih transformasi log. Abis itu, coba jelasin ke diri kamu sendiri, apa sih yang berubah dan kenapa perubahan itu ngebantu analisis. Ini cara paling ampuh biar ilmunya nempel di kepala. Jadi, intinya adalah, data yang sama itu bisa menceritakan hal yang beda banget tergantung gimana cara kita memasaknya. Kalau sekarang kamu udah paham betapa krusialnya tahap persiapan data ini, aku mau kamu tulis di kolom komentar, data harus diproses, bukan langsung dipakai. Biar kita semua ingat, kualitas analisis itu dimulainya dari dapur, bukan langsung di meja makan. Oke? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.